Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yana. Alamat saya dari Kampung Pasir Ceri, Desa Kaduberem, Kecamatan Padarenyang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Ranca-Ranji Padarincang. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran di sekolah saya mengajar, yaitu di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Ranca-Ranji. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 keagamaan. Materi menghormati orang tua dan guru dengan tema hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua dari Abu Hurairah riwayat Muslim, dan hadis tentang keutamaan merawat orang tua dari Abdullah bin Amr riwayat Bukhari Muslim. Berikut ini adalah ujian kinerja saya dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar, bisa. Oke, alhamdulillah jawabannya antusias, kemudian semangat. Jadi ini menjadi awal baik untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dan juga seterusnya gitu ya sampai pulang sekolah, sehingga hari ini apa yang kita harapkan di pembelajaran hari ini itu bisa tercapai gitu ya, atau nanti setelah pulang bisa bawa ilmu gitu. Jadi tak sia-sia belajar di sini hari ini. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa ya. Oke, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Ya, belajar. Baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Kalau dalam hati berdoa pula. Doa besar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya Ibu periksa kehadirannya. Hari ini hadir semua? Tidak. Tidak, ada yang nggak hadir. Kenapa? Sakit? Izin? Apa? Izin. Oke, kelas. Ahda Hasana, hadir. Ahmad Anfahudori, Hadir. Ahmad Nawawi, Hadir. Bintan Humairah, hadir. Chelsea, Sakit. Elga, Hadir. Haifa, Iqbal, Hadir. Inayatul Izzati, Indah, Khairul Rizki, Masdir, Hadir. Miranda, Izin. Mufliha, Munika, Nabina, Nurul Alfa, Nurul Fadilah, Sakit. Fatmawati, Rosi, Hadir. Siti Amas, Hadir. Siti Hayati, Sakit. Yurike, Sakit juga.
Oke. Tadi ada beberapa teman kalian yang nggak hadir hari ini dikarenakan sakit, kemudian ada izin juga ya. Semoga teman-teman kita yang hari ini sedang sakit segera Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan teman-teman yang hari ini ada keperluan, ada keluarga yang lainnya, dan semoga dimudahkan urusannya dan esok hari bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Surat Al-Luqman. Oke, benar, surat Luqman ayat 13 sampai 17. Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 itu tentang apa? menghormati orang tua dan Tentang menghormati orang tua dan guru. Yang mana di situ pesan Luqman kepada anaknya pertama apa? Agar agar tidak mempersekutukan Allah, agar hanya beriman kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Terutama siapa? Ibu. Karena memang sudah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk tidak mentaati perintah orang tua, ketika itu perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian perintah sholat, kemudian perintah bersabar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu pembelajaran minggu lalu ya. Dan untuk pembelajaran pada kali ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini adalah menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 tentang sikap kepada kedua orang tua. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan merawat orang tua dari Abdullah bin Amr. Itu kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan pembelajaran kali ini. Adapun tujuannya, yang pertama, melalui observasi, nanti kalian melihat video, kemudian membaca buku LKS, membaca buku paket, membaca Al-Quran, diharapkan kalian mampu menguraikan isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua dengan benar, dengan baik. Dan tujuan yang kedua, melalui observasi juga, melihat tayangan video, kemudian membaca LKS, berdiskusi, membaca buku paket, membaca Quran, diharapkan kalian mampu menganalisis menganalisis hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis dari Abdullah bin Amr riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan merawat orang tua dengan baik. Ada tujuan yang ketiga, yaitu dengan observasi juga, membaca buku, kemudian berdiskusi, membaca buku LKS, buku paket Al-Quran, diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan hafalan hadis tentang berbakti kepada orang tua dan keutamaan merawat orang tua. Materi pada kali ini yang akan kita pelajari itu tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya dan harus merawat orang tuanya di usia senja. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr, gitu ya. Manfaatnya apa mempelajari materi ini? Pertama, kita akan menjadi manusia yang bertakwa karena sudah memenuhi perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi orang yang tahu terima kasih
Kenapa tahu terima kasih? Karena sudah mau membalas apa yang sudah orang tua kita lakukan dulu kepada kita ketika kita masih kecil. Kan waktu kecil orang tua kita merawat kita. Maka ketika orang tua kita di usia senja, kita harus mau merawat orang tua kita. Kemudian itu juga bagian daripada perilaku seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi manfaatnya kita menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi anak yang lebih berbakti, tahu terima kasih gitu ya, sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Itu ya. Adapun strategi pada pembelajaran pertemuan kali ini, kita akan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya itu cooperative learning, dan metodenya itu NHT atau Number Head Together. Jadi begini, awalan nanti Ibu akan menanyakan sebuah video, Ibu ingin kalian mengamati video nanti yang Ibu tayangkan tadi ya. Nanti Ibu bagikan lembar kerjanya atau LK-nya. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan pengamatan video, nanti Ibu bakal bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tetapi dalam satu kelompok itu setiap kepala mempunyai nomornya masing-masing ya. Setelah itu Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi gitu ya. Jadi setelah bagi kelompok Ibu memberikan pertanyaan sama kalian. Pertanyaannya ada 4 karena memang Ibu bagi setiap kelompok itu 4 orang. Jadi setiap nomor satu kepala itu 1, kemudian kepala 2 gitu ya sampai 4. Setelah Ibu memberikan pertanyaan, kalian berdiskusi dengan teman kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Boleh berdiskusi cari jawabannya, kemudian lihat di buku LKS, di buku paket Al-Quran gitu ya, dan bertanya dengan teman-teman sekelompoknya. Setelah selesai berdiskusi, mencari jawaban, berpikir bersama gitu ya, maka selesai itu kita akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi, yang sudah kalian diskusikan tadi ya, di kelompoknya masing-masing. Nanti boleh ada yang menanggapi, boleh ada yang menyangkal dan yang lainnya. Nanti selanjutnya terakhir itu ada kesimpulan, nanti kita simpulkan bareng-bareng biar tidak ada miskomunikasi gitu ya tentang jawaban yang pertama sampai jawaban yang terakhir gitu ya. Oke. Untuk sekarang Ibu mau kalian menyimak video terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu bagikan LK-nya. Tapi sebelum Ibu bagikan LK, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak, paham ya? Paham. Oke. Begitu keras. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais harus naik turun bukit untuk menggendong anak lembu. Karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais sudah gila. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut. Semakin besar lembu, semakin besar tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Namun karena setiap hari latihan, maka beban itu tidak terasa lagi. Setelah musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu tujuan Uwais menggendong lembu selama ini, yaitu untuk melatih otot-ototnya menggendong ibunya pergi ke Mekah. Subhanallah, Uwais rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk memenuhi keinginan ibunya tercinta. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya ke tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan kejujuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah,
ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana? Mengamati video sudah. Sekarang ibu bagi kelompoknya ya, bagi nomornya ya. Ya. Ingetin nomornya sama kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ingat ya? Oke. Sebelum kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing, ibu akan mengajukan pertanyaan dan kalian tulis pertanyaannya sesuai dengan nomor kepala kalian ya. Ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Uraikan dan berikan contoh dari kandungan. Uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Oke, sekali lagi, uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada orang tua. Itu nomor 1. Sekarang kepala nomor 2, catat. Kenapa kata rohima anfu yang artinya celaka diulang 3 kali dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah? Oke, lagi. Kenapa kata rohima anfu yang artinya celaka diulang 3 kali dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah? Sekarang nomor 3. Uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan merawat orang tua. Oke, sekali lagi, uraikan dan berikan contoh dari isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat orang tua. Terakhir, kepala nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu atau dalam pemeliharaan kalian? Ya, sekali lagi, apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu atau pemeliharaan kalian? Oke, sudah? Oke, sekarang silakan duduk dengan nomor kepala dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan.
dipakai nanti kepalanya. Sudah? Sekarang dibuka-buka KS-nya, buku paketnya, Al-Qurannya ya, dan mulai diskusinya cari jawabannya. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan dan mencari jawaban dari pertanyaannya ya. Oke, dimulai dari sekarang. Ada pertanyaan? Ada? Paham ya? Kita mulai diskusi. Selesai ya? Ya. Ini sudah diskusi kok kelihatannya kayak ngantuk. Gimana kalau kita tes konsentrasinya dulu ya? Masih ingat dengan gamesnya? Oke. Yang salah cukup nanti. Oke, kita coba ya. Biar lebih relax. Tepuk satu. Baru begini dong. Satu. Jadi masih agak kurang konsen berarti ya. Tepuk satu. Baru sampai senyum. Jangan tegang. Sampai senyum sampai ya. Oke, Bala ya. Iqbal baru sehat langsung tepuk nggak sehat. Oke, tepuk dua. Saking fokusnya dua. Belajar untuk benar-benar konsentrasi ya. Oke, karena semuanya sudah konsentrasi, yang agak masih gerak sedikit sebenarnya sudah konsentrasi, bawaan gitu ya susah. Oke, nih ibu sudah bikin 4 nomor
Jadi yang menjawab pertanyaan yang presentasi itu tidak berurutan. Gimana nomor ini keluar ya? Yang keluar nomor 4 berarti nomor 4 dulu ya. Oke, kita cocok arisan ya. Langsung gitu ya. Jatuh. Nomor 4. Jadi yang presentasi pertama itu kepala nomor 4. Oke, siap ya? Kita mulai dari kelompok 1. Siti Amas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal nomor 4, yaitu apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaanmu. Yang saya akan lakukan adalah memberikan yang bisa saya berikan sekarang. Contohnya, karena status saya seorang pelajar, belum bekerja atau berpenghasilan, maka saya akan memberikan yang sebisa saya. Contohnya, menjadi anak yang berprestasi di sekolah, agar orang tua saya merasa bangga dan senang. Kemudian, membantu pekerjaan rumah dan yang lainnya yang bisa dilakukan di usia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi dari jawaban teman kalian? Kalau nomor 4? Oke, ada paham ya? Kita lanjut ke kelompok 2. Oke, Bang. Oke. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 akan Ya, kelompok 2 nomor kepala. Ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan jika mendapati orang tua kalian di usia senja dalam pemeliharaan? Jawab, yang akan saya lakukan adalah menjadi anak yang diharapkan, yaitu menjadi anak yang baik, peduli terhadap kesusahan dan kebahagiaan orang tua, kemudian menjadi anak yang selalu meringankan beban orang tua dan membuat bangga dengan semua prestasi yang akan saya torehkan. Kemudian sungguh-sungguh menggapai cita-cita saya agar di masa depan saya bisa memberikan kehidupan yang baik dan layak untuk orang tua saya. Terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, boleh. Anpa. Dari uraian yang telah dijelaskan oleh rekan saya, sebenarnya tanggapan menurut saya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Karena coba kita pikir bersama-sama betapa berjasanya kedua orang tua kita dari semenjak kita menjadi janin, bahkan jika harus membayar dengan nilai rupiah, rasanya tidak dinilai dengan jumlah rupiah, apalagi dengan penjelasan-penjelasan dari hadis Nabi Muhammad yang kuat tentang mengurus kedua orang tua dan menelantarkannya itu. Mungkin cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Terakhir, kelompok 1. Semuanya sudah presentasi jawabannya. Ya, tadi kan pertanyaannya sama, tetapi ada beberapa orang yang menyampaikan jawabannya. Ya, semoga itu mudah diingat, kemudian mudah dipahami karena sudah diulang-ulang gitu ya, dari nomor 1 di kelompok ini seterusnya sampai ke kelompok 5 gitu. Oke, selanjutnya kita simpulkan bareng-bareng dari mulai pertanyaan 1 sampai kemudian pertanyaan nomor 4 biar tidak ada miskomunikasi untuk jawabannya ya. Materinya kan tentang menghormati orang tua dan guru yang terkandung di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya di situ dikatakan tentang Rasulullah menyebut sampai 3 kali kata Rogima Anfu. Rogima Anfu itu celaka atau apa namanya, kecelakaan untuk orang-orang. Kecelakaan itu apa namanya, sesuatu yang bakal menimpa seseorang karena seseorang tersebut tidak mau berbakti, tidak mau merawat orang tuanya yang sudah usia senja atau usia lanjut. Sedangkan gitu ya,
orang tua kita itu sudah merawat kita dari kita mulai dalam kandungan sampai kemudian lahir, kemudian ya kita dibesarkan gitu. Itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, tanpa mengeluh, tanpa merasa lelah, bahkan mereka bahagia merawat kita. Maka ketika tiba saatnya orang tua kita yang memerlukan bantuan kita atau sudah usianya sudah lanjut, maka kita sebagai anak harus senantiasa berbakti atau membalas budi sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua dengan merawat dan berbakti kepada orang tua. Kata Rohimah Anfu disebutkan 3 kali karena memang benar-benar ditekankan bahwa untuk orang-orang yang durhaka, yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya baik masih muda gitu ya, ataupun apalagi ketika sudah usia lanjut, di situ dicam bahwa orang tersebut tidak akan masuk surga, melainkan Rasulullah mengatakan orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Maka memang sebagai hamba yang taat kepada Allah, hamba yang patuh kepada Allah, kemudian meneladani Rasulullah, maka kita harus menjadi anak yang berbakti gitu. Kemudian di hadis berikutnya, di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr, di situ juga masih membahas tentang bagaimana Allah dan Rasulullah itu benar-benar memberikan penghargaan yang tinggi, penghargaan yang penting kepada seorang ibu, kepada seorang ayah. Dengan salah satu buktinya apa? Dengan salah satu buktinya Allah menghadiahi orang yang senantiasa bersabar merawat orang tuanya dengan pahala jihad. Orang yang berjihad kemudian meninggal maka syahid di jalan Allah. Orang yang syahid di jalan Allah ketika meninggal, ketika di akhirat, maka mereka tidak akan ada lagi yang namanya hisab, langsung masuk surga tanpa ada kebijakannya begini begitu misalkan. Itu orang yang meninggal dalam keadaan jihad, dalam keadaan berperang melawan orang-orang kafir. Kalau hari ini negara kita baik-baik saja, daerah kita juga baik-baik saja, dan antara umat beragama juga kita hidup rukun, tidak saling menindas gitu ya, maka tidak ada lagi perang seperti zamannya Rasulullah memerangi orang-orang kafir. Maka perang sekarang adalah, atau jihad sekarang yang harus kita lakukan adalah seperti hadis dari Rasulullah tadi, yaitu berbakti atau merawat orang tua. Karena keutamaannya merawat orang tua sama halnya seperti berjihad di jalan Allah. Seperti apa? Ya, seperti berperang di medan tempur gitu ya, di medan perang pada masa Rasulullah. Hanya bedanya kalau sekarang mungkin kita lebih mengedepankan apa? Sabar. Kalau biasanya kalau orang tua sudah usia lanjut atau sudah pikun, terkadang memang suka menguji kesabaran kita. Kalau sudah lupa kan ya sudah dilakukan padahal bilangnya belum, padahal sudah belum lagi misalkan. Dan itu wajar. Karena memang ketika kita masih kecil pun sama gitu tuh ya. Maka mungkin kita lebih daripada orang tua kita sekarang. Maka harus bersabar, terus merawat orang tua, jangan sampai orang tua kemudian disia-siakan atau tidak dirawat atau ditinggalkan atau diserahkan ke panti jompo misalkan, yang belum tentu di sana pelayanannya lebih baik. Tapi kalau kita seorang anak pastinya gitu ya, dan harapan kita semua kalau hari ini kita mampu untuk merawat orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, insya Allah kita akan menuai itu juga nanti di hari tua. Anak-anak kita akan senantiasa menyayangi kita, merawat kita di usia senja kita, gitu insya Allah ya. Kemudian hari ini nih yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita itu apa saja? Apalagi kalau misalkan ya kalian nih masih usia pelajar, mau ngasih uang beliin orang tua mobil misalnya nggak mampu gitu ya, dari mana uangnya bu? Anak tiap hari aja kita masih minta misalkan buat jajan gitu tuh ya, dan yang lainnya. Ya semampu kita mampunya memberikan apa sama orang tua kita saat ini selaku pelajar. Kalau bagi rapot, kalau disebutkan sama wali kelasnya juara 1 A, juara 2 B misalkan, itu orang tua yang mendapati anaknya dapat juara itu merasa bangga.
dan merasa senang gitu tuh ya. Berbeda halnya dengan orang tua yang anaknya punten gitu tuh ya, sampai nggak naik kelas misalkan, atau alpanya banyak misalkan, kemudian peringkat terakhir itu biasanya mukanya udah mulai nggak kelihatan gembiranya gitu ya. Kalau status yang pelajar sekarang, yuk kita mulai dari hal-hal kecil. Buat orang tua bangga dengan prestasi kita, dengan nilai-nilai kita di sekolah gitu. Ketika di sekolah, tetapi ketika di rumah sempatkan juga bantu orang tua. Kalau mampunya nyapu ya bantu nyapu, kalau mampunya nyuci piring. Dan itu tidak hanya untuk anak perempuan saja, laki-laki juga bisa, gitu ya. Maaf ya, laki-laki masih nyapu, bisa nanti dikira banci. Nggak begitu ya. Tetap kalau kita mampu membantu orang tua dengan hal kecil tadi, bantu orang tua di rumahnya atau yang lainnya, biar silahkan lakukan itu, gitu ya. Karena sudah dipahami, sudah mengerti juga semua, insya Allah semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Untuk terakhir, Ibu mau ngadain refleksi, jadi Ibu mau bagiin RKPD. Nanti silahkan kalian isi, tapi diisinya pertama tidak boleh saling mencontek dengan teman, nggak boleh buka buku LKS, buku paket, Al-Quran nggak boleh. Kerjakan mandiri ya, sebagaimana pengetahuan kalian. Oke? Oke. Silahkan dilakukan dulu. Silahkan diisi di belakangnya boleh ya, kalau nggak muat di bagian depannya. Oke, boleh silahkan dimulai dikerjakan mandiri ya. Sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji di Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Jadi di rumah silahkan nanti dipelajari, dicari materinya, dikaji gitu ya, biar nanti minggu depan pas ketemu lagi sama ibu kalian sudah tahu isi materinya apa gitu ya. Untuk pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir, kalau ada salah-salah kata
Kalau ada hati yang tersinggung mungkin apa yang terluka enggak ya? Ibu mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun. Dan semoga pembelajaran hari ini benar-benar bisa memberikan banyak manfaat kepada kita ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.